Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di salah satu kamar hotel K Desa Tutup, Kecamatan Tunjangan, Kabupaten Blora pada Selasa 17 Januari 2023. Ribuan kepala desa yang tergabung dalam Kades Indonesia Bersatu atau KIB menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada hari ini. Seorang dalang wayang Potehi di kota Semarang memperkenalkan kembali wayang Tionghoa Potehi yang kini mulai punah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, mayat wanita ditemukan di salah satu kamar hotel K Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora pada Selasa 17 Januari 2023. Sontak kabar ini menggegerkan penghuni hotel. Aksi pembunuhan yang dilakukan di kamar hotel yang berada di Kabupaten Blora ini diketahui oleh petugas kepolisian Polsek Tanjungan usai mendapat laporan pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Mengetahui laporan tersebut, pihak kepolisian pun langsung melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara dan membentangkan garis polisi untuk keperluan penyidikan. Polisi menemukan mayat perempuan berlumuran darah di dalam kamar hotel dengan keadaan luka-luka, salah satunya di bagian leher korban. Usai melakukan penyelidikan di tempat, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Kemudian kita langsung meluncur ke TKP dan mengamankan TKP. Dan untuk sementara diduga memang korban pembunuhan. Dan untuk lebih lanjutnya nanti kita laksanakan penyelidikan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Supritno mengungkapkan bahwa pihaknya kini telah mengantongi identitas terduga pelaku yang merupakan warga Desa Maguan, Kecamatan Tanjungan, Kabupaten Blora. Terduga pelaku sempat kabur dan terekam kamera CCTV saat lari tanpa mengenakan busana. Hingga kini penyidikan terus dilakukan oleh petugas kepolisian guna mengetahui motif dari pembunuhan sadis tersebut. Dari Blora, Tim Lingkar TV melaporkan. Ribuan kepala desa atau kades yang tergabung dalam Kades Indonesia Bersatu atau KIB menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada hari ini, 17 Januari 2023. Para kades mendesak agar pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dilakukan revisi. Sudah berkumpul, kepala desa sudah berkumpul. Demonstrasi yang diikuti oleh kepala desa yang tergabung dalam Kades Indonesia Bersatu atau KIB ini digelar di depan gedung DPR RI, menuntut adanya revisi terhadap pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, meminta penambahan masa jabatan yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun tanpa periodisasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dakso Ahmad mendatangi para kades di depan gedung DPR RI dan kepada para kades Dasko menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut ada proses yang harus dilalui. Perwakilan kepala desa tersebut menyampaikan aspirasinya dan diterima oleh Badan Legislasi DPR RI untuk diterima dan ditinjau lebih lanjut atas aspirasi yang datang dari wakil masyarakat desa tersebut. Selain meminta kenaikan masa jabatan yang dinilai berpotensi munculnya berbagai macam konflik pasca pilkades tersebut, para kades ini juga meminta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2020 yang saat ini masih berlaku untuk bisa dicabut kembali. Terlihat dalam aksi tersebut, Dasko ditemani oleh Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas naik ke atas mobil komando untuk menemui para kades yang telah berkumpul di depan gedung DPR RI. Sementara itu, lalu lintas di sekitar lokasi pun tersendat akibat aksi demonstrasi. Kendaraan mengular mulai dari Jalan Gelora hingga Jalan Gerbang Pemuda Senayan. Ratusan kepala desa di Kabupaten Pati yang tergabung dalam Kades Indonesia Bersatu atau KIB menggelar aksi besar-besaran di Ibu Kota Jakarta pada hari ini. Seperti belasan KIB Dukoseti yang didampingi puluhan perangkat desa berangkat dari halaman kantor Kecamatan Dukoseti, Kabupaten Pati.
Didampingi puluhan perangkat desa, para KIB ini berangkat dari Kabupaten Pati menuju Ibu Kota Jakarta, bergabung dengan KIB se-Indonesia lainnya guna melakukan aksi damai menuntut masa jabatan 9 tahun tanpa periodisasi. Koordinator KIB Dukuh Seti Suwardi mengungkapkan bahwa KIB Dukuh Seti mengambil bagian dalam aksi damai nasional tersebut untuk menyampaikan tuntutan masa jabatan 9 tahun serta menyuarakan tentang aturan dana desa. Para kades akan menggelar aksi di gedung DPR MPR RI bermaksud untuk menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa agar pembahasan ini menjadi prioritas dalam Prolegnas 2023 ini. Usai melakukan demonstrasi di gedung DPR MPR RI, para KIB juga akan melanjutkan aksi dan menyampaikan aspirasi di kantor Kementerian Dalam Negeri. Jakarta utamanya untuk menuntut hak keadilan kita terkait dengan Undang-Undang Desa yang mana harus dimasukkan dalam Prolegnas. Kalau Dukuh Seti ini sementara semua desa, 12 desa beserta 2 perangkat ini berangkat semua. Kalau informasi dari tim yang di kabupaten ini semua desa per kecamatan per desa se-Kabupaten Pati berangkat semua. Sekitar 1.200-an peserta. Untuk demonya di mana bisa? Demonya rencana di gedung DPR MPR, nanti pindah ke Kementerian Dalam Negeri. Keberangkatan para kades bersama perangkatnya ini turut dihantar Camat Dukuh Seti. Penyampaian aspirasi ini dinilai tidak hanya memperjuangkan kepala desa sendiri, melainkan bagi kepentingan desa secara keseluruhan khususnya masyarakat. Camat Dukuh Seti Agus Sudarko berharap tuntutan kades ke ibu kota dapat berhasil dan pelayanan masyarakat di kantor desa juga tetap berjalan dengan baik. Dari Pati, Tim Lingkar TV melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui alasan aksi damai ini digelar, kami telah terhubung melalui telepon dengan Koordinator KIB Dukuh Seti Bapak Suwardi. Selamat sore Pak Suwardi. Selamat sore. Ya Pak Suwardi, bisa Anda informasikan ada berapa masa yang ikut dalam aksi ini dan untuk apa? Untuk aksi massa dari Kepala Desa 2001 Sungai Senayan diperkirakan kurang lebih 10.000 peserta. Ya, dari Pati sendiri ada berapa perwakilan yang berangkat ke Jakarta, Pak Suwardi? 5 desa hadir, per kecamatan hadir, diperkirakan kurang lebih 1.000-an peserta dari Pati. Ya baik, bisa disebutkan tuntutan apa saja yang disampaikan dan apa yang melatar belakangi tuntutan ini disampaikan, Pak Suwardi? Tuntutan utamanya terkait dengan revisi Undang-Undang Desa terkait masa jabatan, yang mana masa jabatan 6 tahun kita menuntut untuk masa jabatan 9 tahun. Latar belakang karena mengingat kalau 6 tahun efek konflik sosial di bawah nanti itu keterlibatan sangat panjang. Bagaimana hasil dari aksi damai ini setelah diaspirasikan, Pak? Alhamdulillah untuk aspirasi semua kita diakomodir, diterima dan masuk dalam Badan Nasional Tim atau Balek. Ya baik, terima kasih Bapak Suwardi telah bergabung bersama kami di studio. Selamat kembali. Sama-sama, Mbak. Ya pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
bersama Amanda Soraya. Inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng, terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran, setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari di pemirsa. Buka Perseni NU di Solo, Erick Thohir minta ajang pekan olahraga tersebut digelar rutin minimal 3 tahun sekali, karena ajang ini merupakan pondasi kebangsaan dan pondasi anak muda ke depan. Amma ba'du. Ajang pekan olahraga dan seni Nahdlatul Ulama atau Perseni NU baru kali pertama digelar sejak penginjak usia 1 abad. Kegiatan bersifat positif ini hendaknya rutin digelar minimal 3 tahun sekali. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang juga calon Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat membuka acara tersebut di Gor Sritex Arena Solo pada Senin malam 16 Januari 2023. Pada pembukaan itu, Erick Thohir bersama Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, kemudian Ketua Peringatan 1 Abad NU Yeni Wahid, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuka secara langsung ajang tersebut dengan membunyikan trompet secara bersamaan. Dalam sambutannya, Erick Thohir menyampaikan bahwa kegiatan Porseni merupakan fondasi kebangsaan dan fondasi anak muda ke depan. Oleh karena itu penting bagi para pemimpin NU ke depan untuk memastikan acara ini terus berjalan. Bagian bagaimana santri-santri disiapkan untuk masa depan, tidak hanya juga akhlak, tetapi kemampuan mereka untuk maju dan paling penting juga raganya sehat. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin. Kemarin pandemi selesai semua, jadi insya Allah sehat. Ya. Ada harapan seperti apa Pak Erick? Ya tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan insya Allah dilakukan setiap 3 tahun. Perseni NU ini berlangsung pada 13 hingga 22 Januari 2023. Dalam ajang ini sebanyak 3.643 putra-putri madrasah dari tiap pengurus wilayah NU atau PWNU berkompetisi menjadi yang terbaik. Putra-putri NU yang berkompetisi terdiri dari usia 18 hingga 23 tahun atau jenjang SMA sederajat hingga perguruan tinggi. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, saat menghadiri pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Nahdlatul Ulama atau Perseni NU di Gor Sritex Arena Solo, Menteri BUMN Erick Thohir disebut sebagai calon Ketua Umum PSSI. Erick Thohir membulatkan tekad untuk memimpin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI periode 2023 hingga 2027. Segudang pengalaman yang telah dimiliki di Liga Eropa menjadi bekal dirinya menata persepak bolaan di tanah air. Seperti yang diketahui, Erick Thohir menyerahkan berkas pendaftaran ke kantor PSSI di GBK Arena pada Minggu 15 Januari 2023. Untuk merebut kursi kepemimpinan di PSSI, Erick Thohir harus bersaing dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Lanyala Mataliti yang lebih dulu mengajukan berkas pendaftaran pada Jumat 13 Januari 2023. Keduanya bersaing untuk menggantikan Muhammad Iriawan atau Iwan Bule yang kini duduk sebagai petahan.
Disinggung mengenai dirinya mendapat 60 vote dalam pencalonannya sebagai ketua PSSI, Erick mengaku akan mencarikan waktu untuk menanggapi hal tersebut. Meski demikian, seusai acara Erick Thohir enggan berkomentar soal pencalonannya sebagai ketua umum PSSI. Erick Thohir hanya berkata insya Allah, bismillah. Erick semangat PSSI Pak Erick. Insya Allah, bismillah. Pak Erick, 60 lebih suara Pak Erick. Mana Pak Erick? Sedangkan kedatangan Erick Thohir di Sritex Arena Solo pada Senin malam itu untuk menghadiri sekaligus membuka acara Porseni NU, di mana ajang tersebut berlangsung pada 13 hingga 22 Januari 2023 yang diikuti oleh 3.643 peserta untuk berlomba menjadi yang terbaik. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timur Leste Owen Jenskin mengunjungi Semarang dan bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun. Juru bicara Dubes Inggris Fay Belnis mengungkapkan kedatangan Dubes Inggris Owen Jenskin untuk membahas kerjasama terkait banyak hal terutama di bidang transportasi. Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timur Leste Owen Jenskin mengunjungi kota Semarang. Owen Jenskin mengawali agenda dengan bertemu Sekda Kota Semarang pada Selasa pagi. Usai bertemu Sekda Kota Semarang, Owen Jenskin kemudian mengunjungi Kota Lama Semarang. Pada Selasa siang, Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timur Leste Owen Jenskin datang dan bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun di kantor Gubernur Jawa Tengah. Juru bicara Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timur Leste Fay Belnis mengungkapkan, kedatangan Dubes Inggris Owen Jenskin adalah untuk kerjasama berbagai bidang, terutama bidang transportasi di Jawa Tengah. Duta Besar Inggris Owen Jenskin mengungkapkan akan menunjuk 2 perusahaan yang akan menggarap proyek transportasi yang ramah lingkungan. We talked about the areas of collaboration which the British Embassy and the government of Central Java have developed over the last 2 years based on some discussions that I had with His Excellency the Governor in 2021.
And since then we've been developing some specific programs in the area of sustainable development, sustainable transport, education. And today, with His Excellency the Deputy Governor, we talked about other areas in which we could work, including boosting trade between Central Java and the United Kingdom, and also working on investment possibilities in Central Java. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin Maimun mengungkapkan mendukung kerjasama Duta Besar Inggris dengan beberapa kota di Jawa Tengah. Pihaknya berharap pertemuan ini tidak hanya sebatas seremonial, akan tetapi ada tindak nyata dari kerjasama. Yang saat ini mengunjungi Jawa Tengah untuk mempertajam kerjasama antara Indonesia dengan Inggris, membentuk City Provin, ada juga City Central City, atau yang lebih lagi kita juga mengembangkan di pendidikan, ada transportasi yang ramah lingkungan kita kembangkan, dan ternyata dari Inggris juga sudah beberapa daerah termasuk di Jepara di industri Adidas sudah dikembangkan energi baru terbarukan. Dan seperti diketahui, kedatangan Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste ke Semarang juga untuk menindaklanjuti MOU yang ditandatangani Kemenhub dengan Kedutaan Inggris. Ada sejumlah kerjasama yang dijajaki oleh pihak Duta Besar Inggris, antara lain pengembangan sistem transportasi, industri kreatif, pendidikan, dan pariwisata. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, untuk mengetahui bagaimana kunjungan Kedutaan Besar Inggris ke Kota Semarang, kita telah terhubung dengan Fajar Mukti langsung dari Kota Semarang. Ya Fajar, bisa Anda informasikan kedatangan Kedubes ke Semarang ini pada pukul berapa dan apa tujuan dari kunjungan ini, Fajar? Baik, Amanda dan pemirsa, benar sekali bahwa Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Chenskin ini datang ke Semarang dan dimulai agendanya dengan bertemu dengan Sekda Kota Semarang, yakni Iswar Aminuddin, dan membahas banyak hal, diantaranya transportasi berkelanjutan, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste ini diterima di Balai Kota Semarang. Kemudian usai dijamu oleh Sekda Kota Semarang, Dubes Inggris bergegas menuju ke Kota Lama Semarang untuk memantau atau melihat Gereja Bledug dan juga Taman Sri Gunting ini, untuk melihat yang akan diobservasi terkait taktikal urbanisme nantinya. Nah, setelah melihat dan mengunjungi Kota Lama, setelah melihat juga Gereja Bledug dan juga Taman Sri Gunting ini, Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste ini datang ke kantor Gubernur Jawa Tengah dan dijamu oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin Maimun. Bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin Maimun, Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste membahas banyak hal, utamanya terkait investasi, yakni di bidang transportasi berkelanjutan, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, khusus dalam pertemuan ini, Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste melirik investasi di bidang pendidikan. Seperti kita tahu bahwa kerjasama ini di bidang pendidikan utamanya memang baru berjalan di tingkat universitas. Nah, untuk itu setelah pertemuan ini nantinya dibahas, dikembangkan di kerjasama di bidang pendidikan untuk bekerja sama pertukaran pelajar di tingkat sekolah menengah atas. Begitu, Amanda. Ya, bisa Anda informasikan apa saja yang menjadi program kerjasama pemerintah Indonesia dengan Kedubes Inggris ini, Fajar? Ya, terkait program pekerja, Amanda, Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste ini melirik banyak hal, utamanya memang transportasi berkelanjutan. Nah, selain itu juga terkait pendidikan dan juga kesehatan. Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste ini menginginkan transportasi yang ramah lingkungan begitu diterapkan di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Oleh karenanya ia sudah bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin Maimun. Selain itu memang Dubes Inggris ini juga menjalin kerjasama begitu dengan pemerintah Kota Semarang dan akan membuat
transportasi yang ramah lingkungan di wilayah Kota Lama Semarang. Nantinya akan ada beberapa rencana yang menerapkan begitu transportasi yang ramah lingkungan di Kota Lama Semarang. Amanda. Baik, terima kasih Fajar Mukti atas laporannya terkait kunjungan Kedutaan Besar Inggris ke Kota Semarang dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, mendekati Imlek, sebagian orang akan teringat Wayang Potehi. Wayang Potehi merupakan seni pertunjukan dari budaya peranakan Tionghoa yang pernah terkenal di Kota Semarang pada tahun 1950-an. Namun seiring berjalannya waktu, kini seni pertunjukan tersebut sudah mulai tergerus oleh zaman. Wayang Potehi merupakan salah satu kesenian wayang dari peranakan Tionghoa yang kini eksistensinya sudah hampir punah. Pasalnya di Semarang bahkan di Jawa Tengah hanya tersisa satu dalang yang masih melestarikan kesenian wayang ini. Dia adalah Tio Haulip, merupakan satu-satunya dalang wayang Potehi asal Semarang yang masih tersisa. Ia menerangkan mulai terjun menjadi dalang sejak tahun 2016, meneruskan jejak ayahnya yang wafat. Awalnya Tio Haulip tidak tertarik meneruskan kesenian ini. Akan tetapi ia mengaku terenyuh melihat wayang Potehi peninggalan bapaknya yang terbengkalai. Akhirnya ia belajar dan mulai berani show pada tahun 2016. Hingga kini Tio Haulip sudah memiliki sanggar Tegiehien yang beranggotakan anak-anak untuk belajar wayang Potehi. Total saat ini sudah ada 10 anak yang belajar kesenian wayang Potehi kepadanya. Kita kalau mendekati Imlek ini kita latihan rutin maksudnya. Kalau hari-hari biasa ya sekali tempo. Kadang anak jenuh kalau latihan terus tapi nggak ada show kan, otomatis jenuh itu pastilah. Untuk koleksi wayang sendiri, Tio Haulip mengaku kini memiliki 60 hingga 70 wayang Potehi. Harganya pun tergolong cukup mahal, yakni Rp1 juta per wayang. Karena keberadaan dalang yang sudah langka, kini Tio Haulip mulai aktif merekrut generasi muda untuk melestarikan kesenian wayang Potehi ini. Ia mengaku tidak membatasi bagi yang keturunan Tionghoa, namun semua suku bangsa boleh belajar wayang Potehi kepadanya. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan.
Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Setelah air mulai surut, para pengungsi berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing pertanggal 14 Januari 2023. Kondisi terkini posko pengungsian di Jatiwetan sudah sepi dari pengungsi. Meski begitu, tertanggal 16 Januari, Lembaga Penjamin Simpanan bagikan sembako untuk para warga Jatiwetan pasca banjir. Wujud kepedulian kepada masyarakat yang terkena dampak banjir tak hanya bergulir di pengungsian. Pasca banjir, LPS gelontorkan paket sembako kepada masyarakat. Agenda ini diinisiasi oleh Ketua DPR Komisi 11 Fatan Subci dengan membangun sinergitas kepada lembaga keuangan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat pasca bencana banjir yang melanda hampir 2 minggu. Bantuan ini diserahkan oleh Mukasiron selaku Wakil Ketua DPRD Kudus dan perwakilan dari LPS. Pihaknya kemarin juga telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, sehingga langsung direspon dengan peninjauan pompa, serta akan ditambah kapasitas pompa sebesar 5.000 liter per detik dan normalisasi. Pihaknya akan terus mengawal upaya ini supaya Kudus tak lagi jadi langganan banjir. Dari Lembaga Penjamin Simpanan LPS terhadap korban banjir yang ada di Kabupaten Kudus, terutama di Desa Jatiwetan, Setrokalangan, dan Kecamatan Mejobo dan Undaan. Tentu kegiatan bantuan ini atas inisiasi dari Bapak Fatan Subci sebagai Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI yang selalu membangun sinergitas ke lembaga-lembaga keuangan untuk pembagian sembako ini diutamakan untuk korban banjir khususnya di Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Desa Setrokalangan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Undaan, dan Mejobo. Masyarakat serta Kepala Desa Jatiwetan sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Menanggapinya seperti apa Pak Ibu? Ya, kami atas nama BPS dan warga terima kasih banyak atas bantuannya, mengapresiasi sekali, dan kami juga mengharap Bapak Fatan, Ketua Komisi 11 dan jajarannya, dan terima kasih buat Ketua LPS dan jajarannya, dan kami minta dari Jatiwetan khususnya untuk mohon maaf untuk kemarin yang disampaikan oleh Pak Menteri untuk normalisasi atau lain-lain, mohon untuk segera realisasi untuk tahun depan, dan yang kami harapkan untuk mohon maaf tidak serta-merta hanya janji. Kita sudah berpuluh-puluh tahun belum ada solusi untuk bapak-bapak semuanya ada di atas, siapapun yang berkompeten untuk bisa membantu kami bersama-sama untuk mengurangi, malah kalau bisa untuk ada solusi. Pihaknya juga akan terus mengawal upaya penanganan banjir dari Menteri PUPR, bukan hanya janji yang dinanti tapi sebuah bukti, supaya bencana banjir di Kudus minimal bisa berkurang atau bahkan tak lagi jadi langganan. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Jelang Imlek yang jatuh pada 22 Januari, toko Panjunan banjir pesanan kue keranjang. Permintaan ini mulai melonjak sejak 12 Januari lalu. Pesanan datang tak hanya dari Kudus, namun juga dari Semarang, Jakarta, Pati, dan Kutoarjo. Tinggal menghitung hari menuju tahun baru Imlek tiba, kue keranjang jadi hal yang diburu dan jadi ciri khas perayaan ini. Banjir orderan juga dialami oleh toko roti Panjunan yang produksi hariannya kini mencapai 4 kuintal sehari. Sejak 12 Januari mulai terjadi lonjakan orderan. Kue dengan varian rasa coklat, vanila, brambors, dan pandan jadi incaran. Kini penyajian kue keranjang juga mengikuti perkembangan zaman, dengan dikombinasikan dengan kelapa, wijen, dan santan. Hal ini menjadi varian baru menikmati kue keranjang. Tak hanya itu, kue ini juga tahan sampai 1 tahun di lemari pendingin dan tahan 3 bulan di suhu ruang. Dikarenakan proses pengukusan yang memakan waktu 6 jam, tak hanya itu bahan baku berkualitas juga jadi kunci. Makna dari kue keranjang itu, kalau menurut baginda kan untuk dari lambang lengketnya itu untuk merekatkan persaudaraan. Kalau dari manisnya itu untuk melambangkan sukacita. Jadi kalau untuk berbagi ya untuk
mererat dan memperbaiki hubungan gitu. Toko yang sudah berdiri sejak 20 tahun lalu kini dilanjutkan oleh generasi muda. Pelanggan juga berdatangan dari berbagai daerah. Selain itu, inovasi juga terus dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar. Keluarga biasanya, teman, ya keluarga teman. Sekali membeli berapa? Ya, ini kadang ada, ya kadang 10, kadang 5. 10 bungkus? 10 kilo. 10 kilo, oke. Kenapa kok pilihannya bisa di kue Panjunan ini, kenapa kok? Ya sudah lama sini aku tak kenal lama. Karena rasanya. Ya rasanya juga. Kualitas dan rasa kue keranjang di toko Panjunan memang tiada dua. Harapannya kue ini tidak hanya dinikmati saat perayaan Imlek saja, namun bisa dijadikan kuliner harian yang bisa menjangkau seluruh pelosok negeri. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Ya demikian Jateng hari ini, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa